Saya minta aktivis-aktivis fokus sama 3 hal aja. Satu, pelanggaran konstitusi Jokowi yang pantas di-impeach, pantas dipencepat. Yang kedua adalah KKN anak-anaknya dan elit ini luar biasa ganasnya dibandingkan Soeharto. Yang ketiga adalah soal pajak. Kalau kita fokus ke 3 hal ini, Jokowi jatuh bentar lagi. Insya Allah. Allahu Akbar. Korupsi dan KKN zaman Jokowi lebih ganas dari zaman Orde Baru. Anaknya Pak Harto, Tommy, bisnis baru setelah Pak Harto kuasa 15 tahun. Jokowi kuasa 6 tahun, anaknya punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar. Kebanyakan itu setoran dari taipan-taipan yang bermasalah. Jadi lebih ganas korupsi dan KKN hari ini dibandingkan zaman Orde Baru. Yang kedua, Soeharto hanya bikin bikin dinasti bisnis, bukan dinasti politik. Jokowi 7 tahun kuasa, bikin dinasti bisnis, bikin dinasti politik. Anaknya jadi wali kota, jadi mantunya, bentar lagi anaknya di ini. Enak aja Jokowi ini. Enak aja dia mau bikin dinasti bisnis sama politik. Siapa lu? Kagak tahu diri, tahu nggak? Oleh karena itu, kita stop lah ini barang. Bang Rizal Ramli, sehat Bang? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ini kesempatan luar biasa buat saya karena kita perlu sudut pandang Abang melihat kondisi Indonesia hari ini yang saya kira semakin banyak keanehan di mata publik Bang ya. Begini maksud saya Bang, ini nggak apa-apa kita langsung to the point aja ya. Kemarin kita dengar misalkan Bambang Pacul dari PDIP bicara bahwa ngapain kita gontok-gontokan di gedung terhormat ini, keputusan tetap ada di ketum kok. Terus kemudian kita lihat bagaimana pola diskusi yang terjadi di gedung parlemen, Arteria Dahlan dengan Pak Mahfud, dengan Beni Kaharman dan seterusnya. Kok ini semakin menegaskan bahwa peran DPR itu sebetulnya seperti yang tidak ada gitu, karena pada akhirnya ya ketum partai saja. Nah Abang sebagai tentu selain sebagai begawan ekonomi Indonesia, sebagai politisi juga saya kira bisa dilihat secara senioritas. Bagaimana itu Bang? Saiful, kita mesti balik lagi. Zaman Orba, memang partai-partai dikendalikan oleh ketua umum. Yang 3 partai itu Bang? Iya, begitu Pak Harto jatuh, dilepaskan. Terutama karena Pak Habibie dan Gus Dur kan orang yang sangat demokratis. Jadi tidak boleh pada waktu itu ketua umum memecat anggota DPR, sehingga mereka bebas ngeritik Habibie, Gus Dur habis-habisan, nggak ada masalah. Nah, setelah sehabis Gus Dur dikembalikan lagi, ketua umum berhak memecat anggota DPR. Itu di era Mbak Mega, ya, dan berlanjut makin ke sini, sehingga sebetulnya tidak perlu ada 570-an anggota DPR, cukup 9 ketua partai. Nah, 9 ketua partai ini dirangkul lah dalam tanda kutip oleh yang kuasa seperti Presiden Jokowi, dikasih proyek-proyek, dikasih kredit, dikasih imunitas hukum. Misalnya waktu itu harusnya ada ketua partai yang harus masuk penjara, nggak bayar pajak, lolos gitu lah. Jadi dari segi pengelolaan kekuasaan, ya ini udah betul-betul sistem otoriter.
Karena partai-partai ini dikelola bagaikan perusahaan keluarga, CV, ya, PT aja enggak gitu loh. Nggak masuk ya. Nah, ini salah satu tugas penting kita sehabis Jokowi untuk melakukan perbaikan partai-partai. Tidak mungkin partai mereka sendiri tidak demokratis, mereka sendiri otoriter, terus teriak-teriak demokrasi. Nah, itu dia. Iya kan? Itu kan sangat bertentangan. Ya. Kalau saya sih optimis, perubahan itu akan segera terjadi. Satu, karena masalah banyak sekali pelanggaran konstitusi yang dilakukan oleh Jokowi. Ada daftarnya itu apa aja. Nah, dengan pelanggaran-pelanggaran konstitusi ini, sebetulnya dia harus segera di-impeach. Nah, yang kedua adalah KKN keluarga Jokowi itu lebih dahsyat, lebih ganas, lebih memalukan dibandingkan zaman Pak Harto. Zaman Pak Harto itu, Tommy Soeharto baru mulai bisnis ngaco-ngaco itu setelah bapaknya kuasa 15 tahun. Setelah 15 tahun. Jokowi baru kuasa 7 tahun, anaknya udah merajalela. Ya, si Kaisang punya 60 perusahaan, investasi ratusan miliar. Ya, duit dari mana? Gibran, Bobi, lain-lain. Ya, pada dasarnya mereka itu didukung oleh dagang kekuasaan. Pengusaha-pengusaha bermasalah nyogok anak-anaknya ini. Misalnya para pembakar hutan. Nah, yang kedua adalah ganas sekali. Anak Soeharto cuma bisnis aja. Baru setelah 32 tahun kuasa, Pak Harto angkat Mbak Tutut jadi Menteri Sosial. Rakyat semakin marah, 3 bulan kemudian Pak Harto jatuh. Nah, ini Jokowi selain membuat anaknya bisnis dagang kekuasaan, dia juga dudukkan anak-anaknya di jabatan politik, mau bikin dinasti. Makanya dia ngotot kepengen ada perpanjangan buat ngamatin nasib anak-anaknya ini. Ya, tapi semakin dia ngotot, resistensinya juga semakin kencang. Ya, nggak lama lagi Jokowi bisa selesai kok. Nggak lama lagi itu gimana, Bang? Kan kalau 2024 secara konstitusi harus sudah selesai ini. Atau maksudnya lebih cepat dari itu? Lebih cepat dari itu dong. Itu mah analisa kuno 2024. Oke, jadi akan ada gelombang yang mempercepat itu gitu. Kalau ya, bukan rakyat udah marah, mahasiswa udah marah. As simple as that. Siapapun sekuat apapun nggak bisa ngelawan kekuatan rakyat. Pembahasan yang terakhir tadi bahwa Pak Jokowi akan jatuh di bawah 2024, sebelum 2024. Dan kalau saya juga menyimak beberapa aktivitas Abang kemarin, saya lihat beberapa berita, ada Abang bertemu dengan mahasiswa BEM di Jakarta kalau tidak salah kemarin-kemarin. Nah, jadi saya seperti yang langsung nyambung itu dengan apa yang Abang barusan sampaikan, akan ada pergerakan, akan ada aktivitas-aktivitas yang tadi Abang juga sudah sampaikan, nanti harga BBM kita turunkan, ini segala macam. Ada kaitannya Abang dengan gerakan mahasiswa yang hari ini sedang disiapkan? Beberapa minggu yang lalu saya ke Sumbawa. Karena di situ ada pertemuan 85 BEM seluruh Indonesia, BMSI, dihadiri oleh 200 pimpinannya, dan mereka sepakat bahwa Indonesia harus segera berubah, bahwa kerusakan yang terjadi ini sudah sangat luar biasa dalam bidang ekonomi, hukum, ketatanegaraan. Jadi adik-adik mahasiswa di Sumbawa bertekad perubahan harus secepatnya terjadi. Termasuk pertemuan di Jakarta dan sebagainya, dan di beberapa kota yang lain. Gitu. Ya, saya sih mau kasih nasihat sama Mas Jokowi. Apapun saya kenal dia. Saya bilang, Mas, introspeksi deh, tahu diri deh. Kamu tuh bukan kelas Soeharto. Wis. Mas Jokowi dan keluarga wis banget, udah kenyang, udah, titik. Ya, baik sahabat Jatela semua, saya kira ini menguatkan kita semua, ada optimisme di depan, ada masa depan yang lebih baik tentu dengan cara-cara kita.
kita bergerak, kita juga turut berkontribusi, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan. Dan satu hal yang paling penting untuk kita bisa lakukan hari ini sebagai bentuk kontribusi adalah kita memanfaatkan semua platform media sosial yang kita miliki untuk terus menggaungkan narasi-narasi perbaikan seperti yang Abang Rizal ini sampaikan barusan, dan kita terus share ya. Bang Rizal ini kan sering menyampaikan dalam dikutip juga oleh berbagai media mainstream, yaitu itu yang kita sebarkan, itu yang kita share, termasuk video-videonya yang bertebaran di mana-mana. Saya kira itu menjadi penutup. Terima kasih banyak, Bang. Saya tahu banyak sekali jadwal hari ini yang akan dilakukan, tapi menyempatkan untuk kita berdiskusi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.